Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bil ikhtisar, nang kesempatan semangken kaulah akan memperkenalkan sebuah metode yang kika dintoh metode amsilati. Nah, nang metode amsilati kak dintoh beda pan sepenapan kitab diantaranya beda kitab qaidati seperti kak dintoh beda kitab amsilati juga beda khulasoh. Nah, khulasoh nika kitab yang berisi tentang dalil-dalil Untuk kesempatan semangkin kita akan membahas tentang isim ghair musharif, yang mana di kitab qaidati ini badan nang bab ketelok halaman 40 situng. Bisa langsung dilihat, bisa langsung ngali. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus oning napa kak dintoh yang dinamakan isim ghair musharif. Yang dinamakan isim ghair musharif ialah isim yang tanpa tanwin karena menyerupai fi'il. I'rabnya rafa, dhamma, nasab dan jar fathah dengan syarat tidak ada al dan tidak dimudhofkan. Bila ada al atau dimudhofkan maka hukumnya asal rafa, dhamma, nasab fathah dan jar kasroh. Tetis kak dinto isim ghair musharif kak dinto pita kalaban isim sebiasa. Mana bi isim sebiasa? Contoh lafaz Zaidun. Zaidun kak dinto ketika Zaidun nikah beri'rab rafa. Contoh lafaz ja'a Zaidun. Zaidun nikah beri'rab rafa, tandanya kak dinto menggunakan dhamma. Tapi ketika Zaidun nikah beri'rab nasab, ketika beri'rab nasab nikah tandanya menggunakan fathah. Juga ketika beri'rab jar tandanya menggunakan kasroh. Pita kalaban isim ghair musharif. Isim ghair musharif kak dinto ketika beri'rab rafa tandanya tetap menggunakan dhamma. Contoh lafaz masajidi. Lafaz masajidu. Ketika lafaz masajidu nikah i'rabnya i'rab rafa nikah tetap tandanya menggunakan dhamma. Ketika nasab tandanya menggunakan fathah. Tapi ketika jar tetap neng lafaz masajidah nikah tandanya menggunakan fathah. Bi masajidah. Jadi lafaz masajidah ketika dimasuki huruf jar atau sebab-sebab kalimat yang bisa sebab-sebab jar yang diantaranya itu ada 3 sebenarnya ketika masuk de isim ghair musharif nikah tandanya tak boleh menggunakan kasroh tapi tetap menggunakan fathah. Nah, nikah perbedaan sebeda neng isim ghair musharif. Dengan syarat tegela isim ghair musharif tandanya ketika jar kak dintoh menggunakan fathah dengan syarat tidak ada al dan tidak dimudhofkan. Jadi ketika isim ghair musharif walaupun beri'rab jar tapi dimasuki al atau dimudhofkan maka tetap tandanya kembali seperti asal. Tandanya menggunakan kasroh. Contoh ketika bil masajidah
nika dimasuki al. Nah, nika tandanya tak boleh menggunakan fathah, tapi kembali ke hukum asal yaitu menggunakan kasroh. Nah, nika yang dinamakan isim ghairul munsharif. Dalilnya kadinto bisa iolati nang khulasoh, kitab khulasoh halaman 19 kadinto dengan halaman 19. Wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif. Isim ghairu munsharif rafa'nya dhamma, tandanya jer dan nasab memakai fathah selama tidak dimudhaf dan tanpa al. Bila mudhaf ada al hukumnya asal. Nah, tika yang dinamakan isimun munsharif. Semakin masuk ada pembahasan selanjutnya. Sebab-sebab ketika isimul munsharif nika juga agak tuwi sebab. Di antaranya kadinto bisa dinamakan isimul munsharif nika dengan dua sebab. Sebab yang pertama nikah karena satu alasan, yang kedua karena dua alasan. Sedangkan isimul munsharif yang satu alasan nikah sebabnya beda dua alasan. Ada dua. Yang pertama karena mengikuti wazan mafa'iluh atau mafa'iluh. Jadi sebab saya pertama Kak Dinto karena ngereng wazan mafa'iluh. Contoh seperti lafaz masajid. Jadi lafaz masajid ketika ditanyakan bimasajid nikah i'rabnya i'rab napa? I'rabnya i'rab jer. Alasannya karena terletak setelah huruf jer, tanda jernya menggunakan fathah. Kenapa tandanya menggunakan fathah tak ngangkui kasroh? Kan hukum asal tanda jer itu menggunakan kasroh. Tapi nikah mengangkui fathah. Kenapa? Karena nikah dinamakan isim ghairul munsharif. Alasannya bimasajid nikah dinamakan isim munsharif karena situng alasan. Alasannya kenapa? Karena ngereng wazan mafa'iluh. Mafa'iluh. Jadi alasannya kenapa bimasajid nikah dinamakan isim munsharif karena berwazan mafa'iluh. Dalilah bisa tinggalin nang halaman 20. Nikah alasan saya pertama. Yang satu alasan saya nomor situng. Semakin yang satu alasan yang nomor 2. Saya nomor 2. Karena diakhiri alif taknis baik maksurah atau mamdudah. Contoh lafaz hamra'u. Nah, juga pada neng lafaz hamra'u nikah ketika dimasuki huruf jer min umpamana contoh nikah tandanya lo oleh ngangkui kasro tapi harus menggunakan fathah. Alasannya kenapa? Karena hamra'u nikah termasuk isim ghairul munsharif. Alasannya nikah dinamakan isim munsharif kenapa? Karena diakhiri alif taknis. Nikah alasan yang satu alasan yang nomor 2. Isim ghairul munsharif yang satu alasan yang nomor 2. Berarti lafaz hamra'u nikah i'rabnya i'rab jer. Kenapa? Karena dimasuki huruf jer. Tanda jernya apa? Menggunakan fathah. Melok ngangkui kasroh karena nikah dinamakan isim ghairul munsharif. Alasannya nikah dinamakan isim munsharif kenapa? Karena lafaz hamra'ah nikah diakhiri alif taknis. Diakhiri alif taknis. Dalilnya juga beda nang halaman 20 nang kitab khulasoh. Silakan dibeli pelajari. Mungkin untuk semakin untuk segak dinto hanya segak dinto saya bisa peten kaula jelasaki. Untuk selanjutnya insyaallah bakal apangki nang lain bakto. Kurang lebihnya nyon sepora saya nyobong batesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang kesempatan semakin kaulah nyon dukungan dak sedajuna tantretan sebeda nang Madura
khususnya sebadan nang dalam Pulau Madura dan umumnya dak sedaja nah warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk dukung channel di antaranya sebada tentang penjelasan kitab Amsilati dengan cara subscribe sareng tekan tombol like. Mana bineka bermanfaat menurut sampean silakan di share. Cuman sekak dintoh kaulah ngarep dak sedajana. Salam situng dara dari pedan kaulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.